Kejaksaan Negeri Kota Kupang secara resmi menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Bank Pembangunan Daerah NTT. Keduanya adalah SSHB, mantan Kepala Subdivisi Pemasaran Kredit, dan PUKB, mantan Kepala Divisi Pemasaran Kredit. Penetapan tersangka ini dilakukan pada 18 September setelah tim penyidik melakukan gelar perkara. PUKB diduga berperan sebagai pemutus kredit atas nama debitur CV ASM Rahmat, meskipun ia tahu bahwa persyaratan pencairan kredit belum lengkap. Sementara itu, SSHB selaku Kepala Subdivisi Pemasaran Kredit dituduh menyetujui laporan analisis kredit tanpa adanya ikatan jaminan yang sah. Akibat perbuatan kedua tersangka, Bank NTT diduga merugi miliaran rupiah. Keduanya kini dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Selamat siang semuanya. Kami mahasiswa program studi kimia Fakultas Sains dan Teknik akan melakukan wawancara dengan tema dampak korupsi terhadap pembangunan berkelanjutan di NTT. Sebelum memulai wawancara kami, perkenalkan nama saya Yohanes Gonzales Amamanuk. Saya Cikita Beri Lamunita Meno. Saya Asinta Ligonda Dewi Biru. Saya Maria Valeria Lemon. Saya Resto Alakaris. Baik, saya Wawan Sunarka, saya mahasiswa aktif di Universitas Nusa Cendana, tepatnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Tujuan wawancara kami pada hari ini adalah ingin mengetahui pandangan para mahasiswa terkait dampak korupsi terhadap pembangunan berkelanjutan di NTT. Apakah saya bisa mulai? Langsung saja kita ke pertanyaannya. Bagaimana kondisi umum pembangunan di NTT saat ini menurut pendapat Anda? Baik, menurut saya kondisi pada umumnya pembangunan di NTT ini masih belum merata. Karena buktinya di daerah-daerah pelosok ini terdapat masih ada infrastruktur yang belum ada, seperti infrastruktur di bidang kesehatan dan pendidikan, sehingga mengakibatkan masyarakat dan anak-anak sulit untuk mengakseskan pendidikan dan kesehatan. Menurut pandangan Anda, sejauh mana korupsi masih menjadi masalah di daerah NTT? Baik, korupsi di NTT ini menjadi masalah dan tantangan yang sangat besar. Karena terbukti pada tahun 2025 ini masih ada kasus korupsi, yaitu adanya korupsi di rehabilitasi pembangunan sekolah di Kota Kupang. Apa bentuk-bentuk korupsi yang paling sering terjadi dalam konteks pembangunan di NTT? Baik, yang sering terjadi kasus korupsi di bagian pembangunan itu seperti di infrastruktur seperti pendidikan dan pengadaan barang dan jasa. Baik. Bagaimana korupsi mempengaruhi efektivitas program pembangunan di NTT? Baik, korupsi akan memperhambat efektivitas program pembangunan di NTT, seperti adanya fasilitas yang sangat buruk atau proyek kerja yang sangat bobrok. Apakah korupsi berdampak langsung terhadap kualitas infrastruktur di NTT? Baik, korupsi akan berdampak langsung terhadap kualitas infrastruktur di NTT. Seperti contohnya ketika proyek pembuatan jalan dan pembuatan pembangunan lainnya itu akan menyebabkan pembangunan itu cepat merusak karena adanya penggunaan bahan-bahan yang dikatakan lebih murah begitu supaya mendapatkan keuntungan ilegal bagi mereka. Oke, baik. Menurut Anda, sejauh mana peran pemerintah daerah dalam mencegah dan menindak korupsi? Baik, menurut saya peran pemerintah daerah ini masih jauh dikatakan lebih efektif karena masih banyak terjadi kasus korupsi yang terjadi di NTT itu, seperti yang saya katakan tadi, yaitu adanya kasus korupsi di rehabilitasi sekolah di Kota Kupang. Oke, baik. Kebijakan apa yang paling efektif untuk mencegah praktik korupsi ini? Baik, untuk kebijakan untuk mencegah korupsi ini menurut saya itu ada 3 poin pentingnya. Yang pertama itu adanya integritas dalam diri,
Yang kedua, adanya transparansi dalam bekerja. Dan yang ketiga, adanya akuntabilitas. Apa pesan Anda untuk generasi muda NTT dalam menghadapi tantangan korupsi demi pembangunan berkelanjutan? Baik, pesan saya untuk generasi muda di NTT itu, yang pertama itu harus membangun sejak dini integritas alam diri, seperti nilai kejujuran dan kedisiplinan. Yang kedua itu harus membangun pendidikan anti korupsi sejak dini. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan pada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Evalina Pare. Saya biasa dipanggil Eva. Saya berasal dari ND. Itu saja perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya ingin bertanya pendapat atau pandangan ke Eva tentang dampak korupsi terhadap pembangunan berkelanjutan di NTT. Baik, menurut pendapat atau pandangan saya tentang dampak korupsi terhadap pembangunan berkelanjutan di NTT itu, korupsi itu merupakan salah satu masalah serius atau masalah besar, karena kan korupsi itu sendiri merupakan penghambat utama dalam tercapainya pembangunan berkelanjutan di NTT. Nah, dampak korupsi terhadap pembangunan berkelanjutan di NTT itu sangat signifikan. Antara lain pengalihan dana. Di sini dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan itu disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi. Yang berikut itu proyek-proyek pembangunan itu sering terlambat dikarenakan anggaran atau dana yang diselewengkan, sehingga pembangunan berkelanjutan itu tidak diselesaikan dengan waktu dan biaya yang signifikan. Nah, yang berikut itu proyek-proyek yang terpengaruh korupsi itu cenderung memiliki kualitas bahan-bahan yang murahan atau teknik konstruksinya itu tidak memadai. Dan yang terakhir, korupsi juga menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses masyarakat terhadap layanan publik dan infrastruktur, sehingga memperburuk kesenjangan sosial. Nah, salah satu kasus korupsi yang terjadi di NTT itu seperti penyalahgunaan dana miliaran rupiah oleh bendahara di Rumah Sakit Umum Daerah ND pada tahun 2024 lalu. Nah, dari kasus tersebut itu merugikan banyak pihak. Di sini dampak yang paling berpengaruh itu masyarakat, sehingga masyarakat mungkin tidak memiliki akses tidak memiliki akses ke layanan kesehatan dikarenakan layanan kesehatan yang kurang memadai dikarenakan kurangnya dana untuk membangun dan memfasilitasi membangun dan memelihara fasilitas kesehatan. Singkatnya itu korupsi mengalihkan dana publik dari tujuan mulianya atau untuk yang seharusnya dilakukan untuk pembangunan berkelanjutan, dan merusak integritas tata kelola pemerintahan yang sangat penting untuk mencapai pembangunan yang adil, merata, dan lestari di NTT. Itu mungkin itu saja menurut pendapat atau pandangan saya tentang dampak korupsi terhadap pembangunan berkelanjutan di NTT. Terima kasih. Selamat malam, perkenalkan nama saya Ilzul Fik, saya berasal dari Manggarai. Baik KL, terima kasih. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, di sini saya ingin bertanya,
bagaimana pandangan atau pendapat KL terhadap tentang dampak korupsi terhadap pembangunan berkelanjutan di NTT? Baik, sebenarnya kalau kita mau berbicara soal dampak korupsi terhadap pembangunan berkelanjutan di NTT itu sangat banyak dampaknya. Dan semuanya itu merujuk ke hal-hal negatif. Karena kan kita tahu sendiri kalau korupsi itu pada dasarnya merugikan banyak pihak. Nah, kita ambil salah satu contohnya itu kualitas infrastrukturnya menurun atau bahkan buruk. Nah, dana yang sudah disediakan oleh pemerintah sebelumnya untuk membangun infrastruktur di daerah tertentu, misalnya jalan raya, jembatan, atau saluran irigasi itu digunakan secara tidak bertanggung jawab oleh pihak-pihak tertentu. Nah, akibatnya itu infrastruktur yang seharusnya dibangun dengan baik malah mangkrak atau tidak dibangun sampai selesai. Nah, sekalipun dibangun sampai selesai, kualitasnya itu buruk, sehingga ketika digunakan itu cepat rusak. Nah, yang kedua itu misalnya dana yang sudah disediakan pemerintah untuk merenovasi fasilitas publik, misalnya untuk sekolah atau mungkin rumah sakit, ketika digunakan secara tidak bertanggung jawab oleh pihak-pihak tertentu, malah membuat fasilitas yang seharusnya diperbaiki itu makin rusak, sehingga pelayanan yang seharusnya diterima oleh publik dari fasilitas-fasilitas yang ada itu malah tidak bisa tersalurkan dengan baik. Mungkin itu saja pendapat saya tentang dampak korupsi terhadap pembangunan berkelanjutan di NTT. Mungkin penjelasan yang KL berikan tadi, ada pesan yang ingin disampaikan mungkin untuk pemerintah atau masyarakat? Kalau pesan untuk pemerintah, mungkin pemerintah itu bisa lebih selektif lagi dalam menugaskan orang-orang untuk membangun infrastruktur tertentu di daerah-daerah tertentu juga. Dan alangkah lebih baiknya kalau sebelum pemerintah membangun infrastruktur tersebut, mungkin harus melakukan observasi terlebih dahulu untuk melihat kira-kira keadaan di lapangan seperti apa, supaya ketika mengeluarkan dana untuk membangun infrastruktur tersebut tidak ada pemborosan dana yang dikeluarkan itu sesuai dengan infrastruktur yang ingin dibangun. Nah, kalau untuk masyarakat itu pesan saya, mungkin masyarakat bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk memantau perkembangan atau pembangunan proyek-proyek yang ada di wilayah sekitar atau di daerah sekitar, supaya kita juga tahu dana yang dikeluarkan sekian, jadi pembangunannya juga sesuai dana yang dikeluarkan. Mungkin seperti itu saja. Oke, perkenalkan saya Valentino Ola, sarjana sosiologi. Saat ini menjadi ketua Front Mahasiswa Nasional Cabang Kupang. Oke, baik, kita langsung saja. Mungkin kakak pernah mendengar istilah korupsi. Menurut kakak apa itu korupsi? Oke, soal korupsi ya. Kalau kita bicara korupsi dalam konteks Indonesia itu semacam bahasa lain itu semacam hidangan yang sering-sering kita santap tiap hari. Artinya bahwa kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang korupsi itu sudah semacam sesuatu yang bukan hal baru lagi untuk kita yang ada di Indonesia ini. Karena memang hampir setiap hari, hampir tidak ada satu hari yang tanpa berita soal korupsi. Korupsi itu adalah ketika orang-orang yang kemudian menyalahgunakan kekuasaan mereka hanya untuk kepentingan pribadi. Entah untuk kekayaan pribadi, kolega dan lain sebagainya, itu bicara soal korupsi. Nah, lagi-lagi kita bicara soal korupsi, yang siapa yang dirugikan? Masyarakat yang dirugikan. Seperti itu. Dan kebanyakan itu terjadi di tubuh pemerintah, mulai dari yang paling kecil dari desa misalnya sampai ke tingkat yang paling atas. Itu korupsi. Nah, bagaimana dengan pembangunan berkelanjutan? Apakah kakak familiar dengan istilah ini? Ya, memang artinya gini, pembangunan berkelanjutan itu adalah bagaimana negara itu membuat suatu semacam peraturan atau soal plan jangka panjang. Misalnya pembangunan berkelanjutan soal isi kepala anak-anak misalnya, seperti apa? Ada program MDG saat ini
atau pembangunan berkelanjutan yang saat ini kita bisa lihat contoh di Flores, ya di NTT lah, ada proyek strategis nasional terkait energi baru terbarukan yang saat ini kita kenal dengan bahasa lainnya adalah geothermal atau energi panas bumi. Nah, pembangunan wacana yang dibangun oleh negara itu pasca KTT G20 yang diadakan di Bali dan kemudian kita safari di Bali. Nah, di dalam itu sudah terbagi nih. Contoh ini dalam proses misalnya itu. Jadi itu sudah terbagi wilayahnya. Flores dengan potensinya wisata super premium, Labuan Bajo wisata pariwisata. Kemudian ada energi baru terbarukan atau tanam atau juga geothermal kita gunakan. Jadi di Flores. Kalau di Timor itu ada program proyek mangan karena potensinya besar. Kemudian perhutanan sosial. Nah, wujud nyatanya itu ada di perhutanan Laut Indes yang ada di yang kemudian hari ini mencapai dengan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, negara kemudian melalui Kementerian SDM kemudian mengeluarkan SK 1654 atau 1653 itu kemudian mencapai 12 kemudian untuk Timor yang kemudian mencakup kehutanan itu atau perhutanan sosial atau mangan itu melalui SK 357 yang hari ini kemudian bahkan saat ini kita bisa lihat ternyata Mutis yang awalnya cagar alam kemudian sekarang beralih status menjadi taman nasional. Nah, ketika cagar alam itu dia sudah beralih menjadi taman nasional, di situ semacam eksistensi masyarakat itu sudah mulai berkurang. Karena kenapa? Karena di situ sudah terbagi. Ada zona inti. Zona inti itu zona yang tidak bisa kemudian dimasuki oleh siapapun selain kehutanan atau pemerintah. Kemudian zona penyangga. Zona penyangga itu adalah kawasan hutan besar. Kemudian rimba, kemudian zona konservatif dan zona pemanfaatan. Nah, zona pemanfaatan inilah yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kemudian yang menjadi masalah di sini adalah di zona pemanfaat di zona-zona itu antara perbandingan antara zona pemanfaatan dan zona yang lain kecil tuh di zona pemanfaatan. Artinya bahwa akses masyarakat terhadap gunung itu sudah mulai kecil di tengah situasi masyarakat Timor. Sedangkan Timur di sini dia dari Kupang sini TTS, TTU sampai sebagainya sampai di Timor Leste. Nah, itu yang kemudian menjadi permasalahan. Mau dikemanakan semua masyarakat? Makanya hari ini banyak tuh persoalan kalau kita bicara soal pembangunan berkelanjutan versi negara. Contoh, negara mencanangkan 2024 itu Indonesia akan 2045 Indonesia akan menjadi status Indonesia emas ya, macam slogan atau jargon atau yang sering dikepanyakan oleh negara. Nah, masalahnya Indonesia emas seperti apa nih? Mengharapkan anak yang ketika dia punya generasi sampai pada tahap itu di saat yang sama negara kemudian memotong untuk anggaran pendidikan yang hari ini efisiensi itu ada tuh. Itu beberapa problem ketika kita bicara soal pembangunan berkelanjutan. Ya, pembangunan berkelanjutan itu baik sebenarnya. Tetapi kalau tidak dibarengi dengan melihat persoalan di akar rumput, maka itu juga akan bermasalah. Kalau kita bicara soal pembangunan berkelanjutan, apakah hari ini pembangunan geothermal di Flores itu baik? Ya, geothermal itu baik sebenarnya. Tetapi dia tidak baik ketika dia kemudian hari ini geothermal berhadapan ketika proyek geothermal itu yang kemudian rakus tanah dan kemudian lagi-lagi masyarakat yang kemudian harus diperhadapkan dengan permasalahan itu sehingga kemudian kita bisa lihat makanya tadi saya bilang pembangunan berkelanjutan itu baik tapi kalau tidak dicanangkan dengan semacam kematangan dalam proses perencanaan itu tidak ada
maka sama dengan nol juga. Apa hasilnya di apa nih bukan masalah. Gitu. Oh ya, kemudian contoh semacam program pemindahan ibu kota nih, saya lupa ya. Mana ibu kota yang kemudian hari ini dicanang-canangkan, digaung-gaungkan di masanya Pak Presiden Jokowi. Ya, IKN ya. Itu hari ini bermasalah. Itu contoh program pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan, pemindahan ibu kota. Ya hari ini mangkrak ini, Mang. Nah, itu salah satu bentuk contoh persoalan yang ada di Oke, kalau kita bicara soal tadi ya, akan sangat kondek ketika kita coba menyebutkan tadi semacam pernyataan tentang korupsi, dan juga bagaimana korupsi, dan juga bagaimana pembangunan berkelanjutan tadi sudah. Ya, akan sangat-sangat bermasalah. Pembangunan berkelanjutan itu hanya akan sebatas menjadi sebuah wacana ketika dia dibarengi dengan konsep ketidakmampuan dan ada praktek korupsi di situ. Nah, otomatis yang menjadi persoalannya adalah pembangunan itu tidak akan berjalan. Dia hanya sebatas semacam ya ilusi semata. Contoh hari ini yang bisa kita lihat kita kasus ini, itu pembangunan kereta cepat antara Jakarta Bandung yang di masanya Pak Jokowi bus dia. Yang hari ini Indonesia terjerat utang 119 triliun. Nah, lagi-lagi yang menjadi beban itu adalah APBN kita. Nah, lucunya dari kasus ini, ketika ditawarkan ke Jepang tendernya, itu Jepang hanya meminta 0,sekian% saja. Ditariklah Indonesia. Kemudian dilelang ke Cina punya 3,lebih%. Dan itu disetujui oleh Indonesia. Ada kapal bobot untuk hari itu. 0, sekian mereka tolak, tapi 3, sekian yang itu nilainya lebih besar diterima. Sedangkan itu hanya 150 km. Di Arab itu 1.500 km dengan dana yang sama. 150 dengan 1.500 itu berbanding 10 kali lipat dengan dana yang sama. Nah, itu yang kita bisa lihat. Apakah memang karena pembangunannya itu tidak baik sehingga kemudian menyebabkan atau apa? Karena muncul pertanyaan di belakang. Sedangkan kita buat perbandingan antara Arab dan Indonesia tadi. Itu yang kemudian hari ini sering terjadi di Indonesia. Contoh di NTT, pembangunan di Undana itu. Pembangunan gedung di Undana, Fakultas Kedokteran Hewan, yang hari ini mangkrak. Gedungnya ada, kita lihat, ini kita sendiri lewat ke atas, kita lihat gedungnya tuh mangkrak di situ. Pembangunan belum selesai, dana sudah habis. Sedangkan rencana RAB dan tanggal sekian selesai finishingnya itu sudah ada, tapi sampai sekarang tidak pernah selesai. Bagaimana mangkrak? Dikemanakan semua dana itu? Nah, itu contohnya, contoh kecil. Kita jangan bicara besar-besar, kita bicara dalam konteks negara tidak ada. Nah, itu yang hari ini sering kita temui di lapangan atau di sekitar kita, baik dalam konteks Indonesia ataupun dalam konteks wilayah NTT, atau kita lebih kecilkan ke kampus juga. Itu terjadi hari ini. Jadi, apakah bermasalah? Sangat-sangat bermasalah. Sangat-sangat bermasalah ketika korupsi itu, ketika pembangunan berkelanjutan itu dibarengi dengan praktik korupsi itu. Ya gagal memang. Begitu, Kak. Oke. Sebenarnya ini ya, kalau mau bilang kesalahan kita orang Indonesia itu menganggap bahwa korupsi itu adalah sebuah budaya. Ada yang sudah dilakukan dan
menyatakan bahwa korupsi itu adalah orang yang moralnya tidak baik. Itu kesalahan di situ. Bahkan sama sampaikan banyak kampus hari ini kemudian menerapkan pendidikan anti korupsi itu tidak punya efek apa-apa selagi sistem yang ada di dalam negara ini itu masih seperti itu saja, sistem yang kesalahan orang, sistem yang bersalah. Percuma hari ini kau hukum seorang yang kemudian korupsi, besok akan ada 10 orang lagi yang akan korupsi. Nah itu yang menjadi permasalahan. Jadi baik, perkenalkan nama saya Petronella Stevina Wundar Ute, biasa disapa Stevin. Saya berasal dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Sains dan Teknik, Program Studi Matematika. Oke, baik. Terima kasih atas perkenalan singkatnya. Baik, saya akan menanyakan terkait topik yang sudah saya sampaikan kepada Anda. Menurut saya akan meminta bagaimana pandangan Anda terkait dampak korupsi terhadap pembangunan berkelanjutan di NTT. Jadi korupsi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur ini merupakan hambatan besar dalam proses berjalannya pembangunan berkelanjutan. Jadi dana yang seharusnya dipakai untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan untuk membantu masyarakat itu malah dipakai untuk kepentingan pribadi, dan mereka yang seharusnya menerima itu tuh mereka tidak menerima dana yang seharusnya diberikan dari pemerintah untuk mereka yang seharusnya menerima bantuan. Jadi akibat dari tindakan korupsi ini banyak orang ini tetap hidup susah, terus ini daerah jadi sulit maju, terus korupsi juga bikin orang jadi tidak percaya lagi dengan pemerintah karena uang seharusnya dari pemerintah turun tuh dananya harus sesuai, tapi pas sampai di tempat lokasinya tuh dananya tuh kurang. Wow, pandangan yang luar biasa terkait dampak korupsi terhadap pembangunan berkelanjutan di NTT. Oke, selanjutnya saya minta Anda untuk memberikan pesannya untuk bagaimana cara melawan tindakan korupsi yang terjadi. Jadi sebenarnya untuk melawan tindakan korupsi ini kita bisa lihat dari hal-hal kecil sepertinya kayak kita tuh jangan mudah dapat tipu, terus ini kayak semacam dapat suap, kayak misalnya kita sebenarnya bisa lihat dari kayak pemilihan calon DPR tuh itu banyak sekali pasti dapat suap. Terus kita tuh kalau harus berani omong juga kayak apa yang kayak semacam penggelapan dana begitu. Terus kan banyak orang tahu kalau orang NTT ini kayak banyak yang jujur terus peduli, jadi kita tahu kalau daerah ini bisa berkembang dan masyarakatnya bisa hidup lebih sejahtera lagi kalau misalnya tindakan korupsi ini tidak ada. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya terhadap pandangan Anda terkait dampak korupsi yang pembangunan berkelanjutan di NTT.